udah akan adzan lah, amun ieu mah waktu adzan maghrib, waktu adzan maghrib gitu kan ya. Saya udah cemas kan gitu. Tahu-tahu ada di WC yang terkunci ada suara air. Suara air. Kayak ada yang mandi. Begitu. Kayak ada orang yang Pak Jack lagi apa? Kayak orang anak kecil lagi motah gitu menilaian mah. Kayak lagi bermain. Bermain. Main air ya. Pas itu saya kan heran. Mau mungkin ibu udah kayak di dia kan gitu. Enggak. Nanti yakin saya anak-anak saya ada di sini. Ada di dalam WC soalnya terkunci. Sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat kontrakan official dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah. Bah Jack merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Bah Jack berada di studio kontrakan official. Baru ya? Alhamdulillah pada malam ini Bah Jack mengundang salah satu seorang teman Bah Jack yang dulu pada tahun 99 itu. Alhamdulillah beliau sekarang ada di depan sahabat-sahabat semua yang insya Allah dia itu pernah mengalami atau pengalaman yang sangat mistis sekali, sahabat. Maka Bah Jack juga merasa terpikat dengan cerita beliau waktu dulu beliau datang ke rumah saya. Nah, maka sahabat, biar sahabat-sahabat semua yang ada di luar sana ingin tahu atau penasaran apa sih pengalamannya teman saya ini, yaitu Dede Rohana alias Bah Brok, ya. Ya, beliau sekarang bergelut di dalam seni Sunda, sahabat. Nah, biar terlalu malam, sahabat, kita sambut teman Bah Jack ini. Silakan Bang Brok bersalam dulu ke sahabat-sahabat yang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brok alias nama asli Arya Bang Putra Rohana. Kan suka dipanggil Bah Brok. Kalau ini mah kan Bah Jack. Saya Bah Brok, kamu apa? Bah Punduk. Jadi kita punya channel namanya Tiga Abah. Jadi saya datang ke sini mau menceritakan pengalaman saya pribadi. Waktu bekerja di salah satu SD. Dulu. Bikin penasaran. Tunggu dulu, sahabat. Belum menanyakan. Belum menanyakan apa sih pengalaman Bah Brok ini? Ya, makanya sahabat-sahabat kita ungkap satu persatu ya. Pengalaman teman saya ini, Bah Brok, dia pernah punya pengalaman yang sangat mistis sekali. Waktu beliau berada di lokasi sekolah, ya. Nah, makanya sahabat, yuk kita tanya Bah Brok, silakan apa sih pengalaman yang pernah dialami oleh Bah Brok waktu Bah Brok menjadi penjaga sekolah ya, sekolah ya, gitu, yang mungkin Bah Brok juga untuk istilahnya diberitahukan kepada sahabat-sahabat. Ceritakan ya. Silakan Bah Brok. Begini ya, yang memang sangat menyedihkan atau mistis atau gimana? Karena ini Bah Jack kan kontennya juga channelnya kan satu Jaro ya. Membuka sejarah ya, sejarah lembur dan sebagainya. Terus membuka mitos. Nah, mungkin ini juga termasuk juga mitos juga ya.
Yuk, gimana? Silakan, Bro. Ini ya, Pak Jack, Bang Penduk. Iya. Waktu itu saya dipercaya di sekolah itu untuk menempati rumah dinas, Rumah gitu kan. dinas. Oh, iya. Rumah dinas. Pertama itu masuk ke rumah dinas, gitu kan. Rumah itu kan sudah lama nggak terpakai, gitu kan. Terpakai. Ya. Itu banyak ramat-ramat tancah ya. Gitu kan. Rumah dinas itu kan hampir separuh udah mau pada runtuh lah, gitu kan. Udah roboh, ya, gitu kan. Maaf ya, bahasanya Gak apa-apa. gado-gado gitu Ya. Gak apa-apa, silakan aja. Yang penting nanti sahabat-sahabat di luar sana ini penasaran gitu. Iya. Penasaran. Gak apa-apa, silakan. Gini ya, pas dikasih rumah dinas itu, otomatis kan saya harus mau benar dulu kan, bersih dulu lah. Iya. Takut ada apa-apa kan, takut ada Ular gitu. ular. Kebenaran di pas pertama itu kan mode kecoa itu Udah biasa udah lah. biasa gitu. Ya. Ini ada ya ular itu, ular Yang mengherankan ya, ular itu di dalam rumah. di dalam rumah. Allah. Di dalam rumah. Salat. Aduh. Nah, di dalam rumah itu ada ular. Ini semakin seram nih, semakin seram. Berarti juga ini deg-degan nih. Bukan seram lagi Masalah Pak ya, Jack. Pak. Saya nih tangan merinding Oh, gitu iya. kan. Silakan Pak Bro. Nah. Silakan. Lanjutkan lagi. Pas masuk kan di situ masih ada apalah kayu-kayu yang roboh gitu kan ya. Yang udah pada ini. Terbengkalai lah di situ. Gitu kan. Pas waktu itu saya ngambil kayu itu yang udah roboh kan mau dipindahin lah ke tempat yang aman. Ya. Ternyata itu ada ular. Ular Sebesar itu apa Bro ularnya? sebenarnya kecil lah. Ular kecil. Ada 2 jari tapi panjang. Panjang. Gitu. Sekira-kira panjangnya berapa ini? Lah, sepas kaki lah. 40 cm ya Jika nama lah. 30 cm. Nah. Ya. Yuk, terus. Nah, pas dia itu kan ngelewat ya itu ya. Si ular itu masuk ke WC. WC. Nah, otomatis kan ke WC nggak WC masih dalam ruangan itu. masih kena di ruangan Rumah itu ya, kan, rumah di dinas. Bang Bro. Ah, Iya. pas masuk ke rumah itu kan saya kan udah ngontrol dulu kan. WC itu airnya tidak ada, terus WC peranti kita buang air besar. Buang air besar. Kloset. Kloset. Tapi bukan kloset Bukan duduk, kloset. tapi kloset berjongkok. Oh, iya. Nah, gitu kan. Pas kloset itu kan si ular itu kan itu udah ketutup sama pohon atau kayu lah. Kayu udah. Jadi terus lubang yang peranti buang Air besar. air besar, air kecil gitu kan ya. Oh, di Air sudah ketutup. Udah ketutup. Ya karena udah lama, ya, gitu tidak kan. diurus ya. Heeh. Iya, sama Bro. Masuk ke situ, otomatis kan ular nggak bisa kemana-mana. Allah. Kan gitu. Itu sangat mengherankan juga ya. Pas saya sudah keluar dulu kan, istri saya Di lokasi di itu. lokasi itu, Di ruangan itu. supaya lihat ular majunya kemana. Larinya kemana? Larinya. Pantau. Ah. Saya kan mau bawa kayu, gitu kan, memukul. Pas buka toilet kan, Toilet ya. ular udah nggak ada. Allah. Tapi tidak ada lubang-lubang Tidak yang ada lain. lubang. Kayak Itu yang anehnya itu. Pembuangan air yang keluar ada tutupnya enggak? Udah ditutup Sudah semuanya. ditutup semuanya rapi. Tapi ular enggak ada. Udah. Kemana lihat? Allah. Ya sahabat, ini sangat menanyakan juga. Bang Jack juga sebagai penasaran, bahkan Bang Jack juga merinding sekali nih, merasa merinding nih. Karena cerita pengalaman Kibrok ini, Masya Allah, ya Kibrok, ular itu hilangnya gak tahu kemana. Nggak tahu kemana. Padahal ini ada rapat, tidak ada lubang-lubang sedikit. Nggak ada. Gak ada, karena ini kan keramik ya. Ya, Allahu Akbar. Ya, terus Nah. ada lagi itu mungkin saya udah berarti kan pikiran saya ya. Pikiran saya berarti ular nggak tahu kemana lah. Yang penting tidak mengganggu, Ya. gitu kan. benar-benar. Udah dibersihin, nah sudah dibersihin, udah rapi lah gitu ya. Udah dibenerin, udah diiniin. Malahan mah sudah beres itu baru saya pindah Pindah ke ke sana, rumah. menempati rumah itu. Nah, ada soalnya udah dikasih amanat tugas. Amanat tugas di sana. Ya, mau nggak mau Harus harus ditempatin gitu. ditempati. Ya.
sambil lihat apa, saya kan udah keliling, takut ular Ada lagi. masih ada, masih ada di Tapi- ruangan tempat yang lain. gitu kan di WC sudah nggak ada, Nggak ada, takut keluar kemana gitu. Tapi di tiangan dicari-cari nggak ada. Nggak ada ya. Nah, pas 1 minggu saya Sudah menduduki di tempat itu. tempat itu Nah, 1 minggu. kan saya hari Minggu pulang dulu ke rumah orang tua. Ke rumah orang tua. Nah, ke orang tua. Ya. Nah, malam jam 9-an saya pulang. Pagi-pagi kan malam Minggu ke rumah orang Ke tua. rumah orang tua. Malam Senin saya pulang ke rumah dinas. Rumah dinas. Ke sekolah. Yang gitu yang tadi dibersihin. Sama istri. Sama istri sama anak. Kan Waktu sudah itu punya anak. Kibro punya anak berapa? Satu. Baru Baru satu. satu. Namanya Rija Rija Mustafa. Mustafa. Yang laki-laki. Yang laki-laki. Nah, Ya, terus bagaimana? pas pulang jam 9 kan belum terlalu malam kan. Ya. Nah, saya bawa anak kecil kan, kalau pulang malam-malam takut masuk angin enggak. Pas Tapi buka tunggu kan, dulu Pak Bro. Ah. Tunggu dulu. Sahabat, ceritanya atau perjalanan Kibro itu menemukan ular, tapi ular tidak tahu kemana larinya. Dicari oleh Mbak Brok. Mbak Brok ini nggak ada. Nah, tapi terus Abah juga Bajek nih pernah mendengar Ya. mendengar waktu Wabrok ngobrol di rumah Abah, Mm-mm. katanya anak Mbah Brok itu yang si Rija. yang Rijal itu kan baru satu kan Ya. Kata Mbah Brok itu menghilang entah kemana gitu. Nah, itu Nah, sebelum gimana itu? kejadian, sesudah pulang dari itu. Pulang Dan dari rumah, dari rumah orang tua. Mm-mm. Pas pulang kan jam 9. Jam 9 malam atau Jam- siang? Jam 9 malam, malam Senin. Allah. Nah, malam Senin masuk ke gerbang sekolah, pas mau ke rumah dinas, anak saya bilang begini, saya mah nggak lihat, istri saya nggak lihat, Ya. kan anak saya bilang begini, Pak, ada yang nungguin jangkung badag, Allah. non bahasa Sunda, bahasa Indonesia teh Tinggi besar. tinggi besar gitu kan. Nah, saya Kayak kan, di punuk ya. ya, tapi penaik ini mah, Ya, gitu. Terus nah gitu kan, tinggi besar, saya kan nggak lihat. ya. Lah kamu mah kan gitu kan, kata saya, kamu mah masih ini kan jangan lihat apa-apa lah gitu kan ya, udah gitu kan. Masih kecil gitu. Masih kecil, saya kan anak kecil mah kan kelihatannya tajam Oh, gitu iya, kan ya, iya. tapi saya juga aduh, berenang Ya. tapi di najur hati mudah-mudahan ieu anu ngajaga imah ieu gitu kan, Oh, yang ngajaga kita keluarga mau orang setuan aja. gitu. Nah, sudah itu malam udahlah masuk gitu kan, Masuk ke ruangan ke rumah itu. ya, Rumah dinas ya. sama dinas. Nah, pagi biasa bangun malam tidur ya, udah datang tidur, terus paginya biasa aktivitas, Aktivitas, disuruh ruangan sekolah gitu kan. Sorenya kan kebenaran istri saya ngajar di TK, satu TK yang dekat rumah saya, rumah orang tua saya. Orang tua Ah, Bro. ah. Kan dari rumah dinas ke rumah orang tua lumayan udah jauh lah. Iya. Eh, Kira-kira berapa kilo? Bang? setengah jaman lah. Setengah jaman berarti berapa kilo ke Punuk? Kalau ini kan lokasi di misalnya di pasar Cikurubuk, nah, Ya 1 kiloan lah Nah, mungkin ya, 1 1 kiloan lah. bukan nama. Ya 1 kiloan. Karena kantin Kibrok juga, Abah Brok juga kalau mau ke sekolah juga pakai kendaraan, pakai motor. Nah, kan Naik motor atau Naik naik motor. apa? Sepeda atau apa? dulu mah kan pakai kendaraan, non dari rumah kan, non istilahnya mah di Dari rumah ke sekolah. dulu mah kan di udag gitu, di udag, Oh, di- di udag, oh, di bolak-balik dulu mah. Sore pulang. Gitu kan. Sekarang mah kan dikasih rumah dinas. Kasih rumah dia harus menduduk rumah itu. Tapi iya. istri saya mengajar di TK yang lain. Yang lain. Nggak di sekolah itu kan gitu. Nah, otomatis saya kan harus nganterin dulu istri saya. Istri, ya benar-benar untuk sekarang mengajar ya. Istri saya, terus sorenya kan pulang. Ya. Pas pulang gitu kan ya, pagi-pagi kan saya beres-beres Beres-beres sekolah anak-anak masuk, terus sorenya anak-anak pulang, saya jemput istri saya untuk pulang ke rumah, Pulang ke rumah dinas. dinas gitu. Nah,
sama anak saya gitu kan. Saya Jadi Abah Brok aktivitas di sekolah, sekolah, istri saya aktivitas juga mengajar di sekolah, TK di gitu. TK. Ya, terus aja. Allah. Nah, terus kan anak saya sama anak saya kan istri dan anak saya datang ke tempat itu sama saya kan. Nah, pas itu anak saya sudah nggak tahan, ingin main di ruangan sekolah, di lokasi di sekolah, lapangan lah. di lapangan. Ya. Itu kejadian jam 4 lah, pas datang ke tempat saya itu ke rumah dinas itu jam 4. Tunggu jam dulu, 4 sore. tunggu dulu, Babrok. Tadi Babrok mengatakan bahwa anak Babrok itu waktu masuk ke ruangan sana melihat ada sesosok makhluk yang tinggi besar. Tinggi Itu besar. lokasinya pas lokasi yang mana? Nah, apakah di ruangan diduduki Babrok atau di ruangan sekolah atau di lapangan sekolah? Pas di dekat rumah. Oh, dekat rumah kan mau diduduki. mau diduduki di situ. Di situ aja. Pas pintu depan atau pintu belakang? Pintu depan. Pintu depan. Oke. Pas mau masuk pisan gitu kan. Pas mau masuk kata anak saya ada yang menjaga. Ada yang menjaga tinggi berdiri. besar. Itu. Nah, itu kan malam Senin. Malam Senin. Hari Seninnya anak saya sorenya main. Nah, saya kan beres-beres ruangan sekolah. Istri saya masak buat makan. Oh gitu. Makan sore lah, Iya, makan benar. malam makan dina itu kan. Nah, waktu itu istri saya fokus di rumah. Saya fokus di sekolah, di ruangan sekolah yang lain. Anak saya nggak tahu mainnya kemana. Gitu. Pas waktu mau maghrib, gitu kan? Ya. Anak saya nggak ada. Allahu Akbar. Dicari-cari gitu kan? Nah, sahabat. Ini sahabat nih, yang penting nih. Nah, dicari-cari nggak ada. Di kelas, kan saya tadi sapu-sapu di kelas. Nggak ada. Gitu Nggak kan ada, ya. ya. Nggak ikut lah gitu kan ya. Di kantor nggak ada. Terus di WC sudah nggak ada. Allahu Akbar. WC kan ada 3 WC. Ada 3 WC di sana. 3 WC di sana. Yang satu gitu kan, yang satu itu sudah tidak Terpakai, terbengkalai. Soalnya itu tergerus. sudah dikunci, Digembok, tak bisa dibuka. nggak bisa dibuka. Allahu Akbar. Nah, kan Subhanallah. kuncinya masih ada di saya gitu kan ya. Soalnya itu mah khusus buat guru tadinya khusus itu. Ah. WC guru ya. WC guru. Tapi sebelumnya Babrok, tapi maaf ya memotong. Tapi sebelumnya Babrok itu si WC yang terkunci itu sebelumnya belum terbuka atau belum dibuka Babrok? Tidak dibuka, justru itu kan khusus kalau ibu guru mau ke WC baru dibuka. Tapi kan tadi ngomongnya udah terbengkalai. Mungkin kan udah lama tidak dipakai. Justru kan masa. Nah, ini yang tanyakan Abah Ajak ini seperti ini. Itu apa istilahnya terkunci rapat. Nah, sebelumnya Babrok udah masuk belum ke sana? Udah. Itu kan udah ngontrol. Udah ngontrol gitu kan. Soalnya setiap hari harus dikontrol gitu kan. Tapi nggak pernah dipakai gitu kan. Oh gitu. Dibersihin mah tetap kan, soalnya takut ada tamu. Takut ada tamu yang ingin ini kan kata ibu guru gitu ya. Ini WC jangan dipakai. Gitu. Bukan terbengkalai terlalu lama gitu, tapi khusus gitu kan. Khusus. Tidak boleh ada yang lain kecuali guru gitu. Yo, siap. Itu kan dikunci. Nah, pas saya kan tahu kan itu maka dikunci. WC ini gitu kan. Nggak ada. Yang 2 itu gak ada. Nggak ada. Jadi saya malahan saya sudah berteriak. Waktu itu Babrok, mohon maaf. Waktu anak Babrok hilang, ya nggak tahu kemana, itu perasaan Babrok gimana? Hati dan pikiran Babrok. Justru deg-degan lah, gitu kan, rewas, gitu kan ya. Soalnya saya udah di lokasi sudah nggak ada kan, terus tadi di WC sudah nggak ada, di rumah tidak ada, di rumah dinas tidak ada. Badan pun lemas. Bukan lemas lagi ya. Sampai ke istri saya suruh nyari gitu kan, gitu. takut keluar, tapi di luar nggak ada, tanya ke tetangga nggak ada kan. Nah, pas saya udah setengah jam lah cari gitu. Nggak ada, video, nggak ada. Pas waktu mau adzan, saya ya
Gimana atuh mana Waktu teh adzan. pada maghrib. Terus. Ijal gitu kan ya. Kan Ijal itu dulu masih 3 tahunan lah, umur 3 tahun. 3 tahunan. Ah. Masih kecil lah tuh. Masih kecil. Dia tuh belum sekolah berarti. Belum. Masih Sekolah. suci kan ya, Pak? Masih Iya. ikut-ikutan ke orang tuanya, ke mamahnya. Kalau menurut Abah Jack, kalau anak sekecil itu mungkin penglihatannya pun kan masih bersih gitu kan, tajam. masih tajam, juga polos lah gitu, Iya, seperti itulah. benar. Terus gimana kejadian waktu ketemunya di mana? Terus Bahabrok sama istri Bahabrok itu mungkin perasaannya gimana tuh waktu itu? Nah, pas mau maghrib udah akan adan lah, amun dia nama Waktu adzan maghrib. waktu adan maghrib gitu kan ya, saya udah cemas kan gitu. Tahu-tahu ada di WC yang terkunci ada suara air. Level air. Nah, Kayak ada yang Ada yang mandi. mandi. Begitu. kayak ada orang yang Waduh, Abah Jack mendidik juga. lagi apa? Kayak Orang anak kecil lagi motah gitu, mendina ian mah. kayak lagi bermain. Bermain. Main air ya. Pas itu saya kan heran. Hmm. Mau mungkin ibu udah kayak di dia kan gitu, enggak? Iya. Nanti yakin saya anak-anak saya ada di sini. Ada di dalam WC Di dalam itu, WC soalnya terkunci. Allah, sahabat, Nah, ngeri sekali nih Bajek. pas itu penasaran kan? Ya pasti. Soalnya ini ada anak lagi main, takut anak saya di sana ada orang lain. Tapi sempat punya pikiran ada anak saya ada di sana. Punya, soalnya takut ada orang lain yang bisa mukanya terus dikunci lagi. Iya. Saya lagi bekerja di iya. ruangan, istri saya lagi Iya. ini. Iya. Nah, soalnya kan sudah dicari kemana-mana, Iya, anaknya nggak ada. nggak ada. Di sini di ruangan itu ada suara Ada suara yang anak kayak kecil yang lagi mandi kan lagi gitu. mandi, Nah, main air lagi. main air gitu kan. Takut, sebenarnya takut gitu. Buka itu takut gitu. Tapi di ketakutan itu penasaran, takut anak saya ada di sana gitu kan. Jadi hati nurani Bahabrok itu Bergoncang lah mun dia mah. bergoncang, terus ketakutan di bawah takut-takutnya buka pintu itu. Ada apa gitu kan. Tapi penasaran juga hati. Takut ada apa-apa. Oh iya, terus. Takut ada apa-apa kan pas dibuka, gitu kan. Gitu kan. Tapi lebih takutnya lagi kalau benar anak ada di sana. Ada di sana Gitu kan. Jadi pikiran orang itu bergoncang. Bergoncang ya gitu. Nah, Gimana gitu? Pas waktu buka kunci gimana? Nah, pas buka kunci, jebret, anak saya lagi mandi, bos. Subhanallah. Pak, Allah. saya heran, Oh. sampai ke saya kan ereknya rekana, kumaha, Mau marahi. mau marahi gimana kalau Karena tidak masih anak kecil. ah. Oh, iya benar. tidak dimarahi, saya sudah cari-cari kemana-mana anak, Kecapean. gitu kan. Nah, terus saya nanya, kenapa kamu di sini? Ini kan dikunci. Sama anak. Enggak apa, tadi mah nggak dikunci, kata anak. Saya lagi bermain sama anak-anak, Astaga. gitu kan. Saya lagi bermain sama anak-anak, gitu. Anak-anak nih, ternyata di sana cuma ada anak saya doang. Sendirian. Tidak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Subhanallah, sahabat. Gitu kan. Ini Bajek semakin penasaran juga merinding juga Bajek. Iya. Padahal Bajek itu tuh biasa konten penelusuran gitu. Tapi ngeri juga mendengar ceritanya perjalanan Bahabrok ini teman saya. Nah, anak itu ternyata kan tadinya dikunci. Terus anak Bahabrok itu hilang, nggak ada kemana, dicari kemana nggak ada. Ternyata pas waktu ke WC yang 3 itu, yang 2 terbuka, yang 1 tidak. Karena itu kan WC Khusus. ruangannya khusus untuk guru, tidak boleh ada yang masuk ke sana anak-anak sekolah. Nah, waktu itu Bahabrok mengontrol ke sana, ternyata sahabat ada suara air gitu, kayak anak main air gitu, kayak mandi gitu. Waktu itu dibuka katanya. Nah, terus gimana lagi tuh? Selanjutnya gimana tak? Nah, kan udah kata anak saya kan nggak dikunci, Pak. Soalnya anak itu ngajak saya main di WC ini. Oh gitu. Gitu. Nah waktu itu waktu Bahabrok nanya sama anak itu, anak saya apa? Nah, Anak tetangga atau anak siapa gitu? justru jemput anak itu dia nunjuk gitu, tapi saya nggak lihat. Jadi
pas di WC itu anak saya nunjuk. Nah, ini nah, gitu. ini saya lagi bermain Pak, nggak tahu ada 3 orang, nggak tahu ada 2 orang gitu kan. Soalnya saya lagi main sama anak-anak. Tunggu ini Pak Bro kayak menangis juga. Bukan menangis lah, jadi Terharu ya, terharu gitu. Bukan terharu Pak. seru ngelamun dina iya mah. Kabayang gitu kan. Kabayang kalau anak saya ini terbawa oleh ogoib gitu. Gitu kan. Terus Untungnya kan ada nanti kalau nggak ada suara air itu nggak tahu lah anak saya lah gitu. Iya, benar-benar juga Pak. Kan gitu. Terbayang juga Bajek. Kalau dah alhamdulillah ada suara adzan bagian terus Mungkin membuka aura menunjukkan anak saya ada di sana. Ada di dalam WC gitu ya. Sahabat bentar ya. Nah, Bro, sahabat, mungkin suara adan itu yang membuat terbukanya batiniah Babrok ya, sehingga perasaannya pun merasakan ada anak di sini yang suara adan kayak main air gitu. Ternyata pas dibuka ternyata Anak saya. padahal tidak ada yang membuka, Bukannya. tidak membuat kunci gitu. Kuncinya ada di saya kan gitu. Babrok nanya anak sama siapa? Anak Babrok menunjukkan Ini teman-teman saya ini benar. Waktu anak Babrok menunjukkan anak-anak kecil itu, Babrok posisi di mana? Di depan pintu. Di depan pintu. Kan ya. Anak Babrok di dalam. Di dalam. Kan gini. Ini WC nanti tempat air. Ini tempat air kan. Ini WC dulu. Ini WC jongkok. Bisa jongkok. Anak saya di sini, ini pintu. Pintu keluar. Pintu keluar. Babrok di luar sana. Saya di sana, di sini kan gitu. Pas pintu. Anak saya di sana. Yang kenaon gitu kan. Saya cari-cari gitu kan ya. Saya lagi main Pak, gitu kan. Sama anak-anak. Nunjuknya yang nunjuknya di WC gitu kan ya, di tempat air gitu kan. Di pojok tempat, ini. Tempat duduk ongkok gitu. Nggak tahu ada 3 orang, nggak tahu ada 2 orang kan anak saya nunjukin begini gitu kan. Bro, waktu anak Bah Bro di WC, ekspresi istri Bajek gimana? Bah Bro, jangan lupa ingat sama Bajek terus. Istri saya mah di belakang saya takut, Ekspresi. Pak gitu kan. Sambil menangis enggak? Sambil menangis sambil tadinya kan Pak gitu kan. Langsung ngambil anak. Gitu. Sesudah ngobrol itu baru diambil anak sayanya. Itu tetap saya sudahlah, ayo kita ke rumah tinggalkan WC itu gitu kan. Terus sesudah itu kan terus saya malam udah sholat maghrib, anak saya dimandiin lah, udah basah anak saya dimandiin gitu kan. Terus kita ke istri saya, udahlah kita ngajiasin aja supaya kita bisa tenang, nggak ada yang mengganggu itu gitu. Jadi Bajek nggak salah nih. Ya. Setelah ketemu anak Bah Bro itu di dalam WC ternyata sendirian, tapi ditanya Ada 3 orang, ada 3 orang gitu, anak kecil orang, gitu. orang gitu. Bah Bro kok gak ngeliat ya? Nggak kelihatan. Oh ya gini. Terus gimana apalah ekspresi atau pikiran Bah Bro dengan istri Bah Bro setelah ketemu kan anak-anak di WC sendirian, terus sebenarnya akan ditanya ada anak-anak kecil, ternyata itu juga dikunci. Gimana pikiran Bah Bro itu sama istri? Apakah kebayangnya gimana lah gitu? Saya langsung, istri saya kan langsung merangkul Sama anak, saya langsung ke udahlah kunci lagi itu WC. Saya masuk ke dalam rumah, terus anak kan santai gitu kan. Ayah saya sama istri saya mau udah deg-degan, nggak enak kan gitu kan ya. Takut tapi tapi kan saya dikasih tahu dulu kan kalau ada apa-apa udahlah ngajiasin aja gitu kan ya. Justru ke saya juga ya udahlah Pak, nah, mudah-mudahan ini yang kejadian yang terakhir, jangan terulang lagi. Iya. Ini masih banyak sih Bajek kejadian di rumah dinas itu gitu kan. Ya nggak apa-apa, silakan. Soalnya sesudah itu masih ada kejadian yang lain Bajek. Ini salah. Tunggu gitu kan. sebentar Pak Bro. Jangan dilanjutkan bicara dulu. Bajek juga ingin mengungkap dulu tentang kejadian itu. Ini sahabat, ternyata Bah Bro ini memang orang yang sangat dewasa juga. Tapi dah Bajek juga tahu nih Bah Bro ini waktu teman saya juga
waktu itu ngaji dan sebagainya seperti itulah. Alhamdulillah setelah ketemu anaknya Mbah Brok, walaupun dengan hati yang goncang ya, takut ya. Gimana kalau anak Mbah Brok itu terbawa oleh gaib gitu ya, alam gaib gitu kan. Kan aneh juga sahabat, itu pintu WC terkunci tapi anak Mbah Brok bisa masuk ke dalam ya. Ini yang jadi apakah yang tidak masuk juga pikiran tidak lah, masuk ya. akal lah Ya, gitu. masuk Tapi akal. bisa aja gitu Pak Bro, bisa aja kalau dengan urusan alam dengan gaib. jin malah bisa aja. Nah terus Pak Bro setelah itu mungkin Pak Bro kan duduk sana setelah kejadian anak berusaha udah kumpul lagi. Terus Pak Bro memerintahkan kepada istri dan anak dan Pak Bro ngaji Yasin dan sebagainya. Benar juga itu. Nah, terus setelah itu tidak ada kejadian lagi ya Pak Bro. Sebenarnya ada kejadian, tapi itu sesudah habis anak kecil ketemu 1 minggu aman, aman 1 minggu baru kejadian istri saya. Gitu. Tapi misalkan dilalat atau dilalat, bisa nggak istri saya itu kan begini ya Pak Jack, jadi saya bingungnya. Sudah aja lah, sudah aja. Istri saya itu gatal-gatal semua. Oh gitu. Jadi setelah kejadian itu ada kejadian lagi yaitu gatal-gatal. Ya sahabat, mungkin ini kejadian yang baru nih. Untuk selanjutnya kita sementara ya kita dikat dulu ya. Dikarenakan mungkin ini pengalaman Seru juga ya. Seru juga Bang Gunuk ya. Iya. Buat Bang Punduk sama Bajek seru, buat saya menegangkan sebenarnya, jadi mengulang lagi 10 tahun yang dulu gitu kan. Nah, Itu Bro gitu. tahun berapa ta? 2013 lah. 2013. Oh ya, ya sahabat mungkin itu pengalaman Mbak Bro, teman Bajek. Udah lama gak ketemu ya. Udah 4 tahun, 5 tahun ya yang 5 tahun. ketemu. Alhamdulillah sekarang bertemu. Jadi untuk sementara berbincang-bincang ini kita tutup dulu sementara, nanti kita akan lanjut ke episode yang kedua ya, melanjutkan tentang cerita yang namanya gata-gata. Itu sahabat, mungkin sahabat-sahabat semua penasaran, nanti lihat aja di episode kedua. Salam juga dari Bajek. Ini adalah suatu podcast di studionya Bajek kepada official. Salam jalan kepada sahabat-sahabat dan bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.